welcome back to Aray Cool Channel. Sekarang Aray akan membahas sejarah uang Republik Indonesia atau ORI. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945 menetapkan berlakunya mata uang bersama di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang The Japanese Bank, uang Hindia Belanda, dan uang Jepang. Pada awal kemerdekaan, khususnya pada lingkup nasional, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara dan mengangkat Presiden serta Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan dua keputusan penting. Pertama, membentuk 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan, yaitu Kementerian Alam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kelapa, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Di lingkungan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan A.A. Maramis pada tanggal 29 September 1945 mengeluarkan dekrit dengan 3 keputusan penting. Pertama, tidak mengakui hal dan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang untuk menerbitkan dan menandatangani surat-surat perintah membayar uang dan lain-lain dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran negara. Kedua, terhitung mulai 29 September 1945, hak dan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang diserahkan kepada pembantu bendahara negara yang ditunjuk dan bertanggung jawab pada Menteri Keuangan. Ketiga, kantor kas negara dan semua instansi yang melakukan tugas kas negara atau kantor pos harus menolak pembayaran atas surat perintah membayar uang yang tidak ditandatangani oleh pembantu bendahara negara. Pada 2 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah Republik Indonesia yang menetapkan bahwa uang nica tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia. Pada 3 Oktober 1945, maklumat pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa Indonesia memiliki 4 mata uang yang sah, seperti pada contoh gambar di bawah ini ya guys ya. Bersamaan dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, pemerintah berencana menerbitkan uang Republik Indonesia atau ORI. Menteri Keuangan A.A. Maramis membentuk Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia pada 7 November 1945 yang diketuai TRB Sabarudin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan anggota-anggotanya terdiri dari Kementerian Keuangan, yaitu H.A. Pandelaki dan R. Abu Bakar Winagoen dan E. Kusnadi. Kementerian Penerangan yaitu M. Tabrani, BRI yaitu S. Sugiono, dan wakil-wakil dari Serikat Buruh Percetakan yaitu Usman dan Aos Suryatna V. Pencetakan ORI dikerjakan setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam dari Januari 1946. Namun pada Mei 1946, situasi keamanan mengharuskan pencetakan ORI di Jakarta dihentikan dan terpaksa dipindahkan ke daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo. Hal ini yang menyebabkan ketika ORI pertama kali beredar pada 30 Oktober 1946 yang bertanda tangan di atas ORI adalah A.A. Maramis, meskipun sejak November 1945 dia tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pada waktu ORI beredar, yang menjadi Menteri Keuangan adalah Syafruddin Prawira Negara di bawah Kabinet Syahrir III. 30 Oktober 1946, Hari Uang Republik Indonesia. ORIDA, Uang Republik Indonesia Daerah, mulai dikeluarkan
dan diedarkan sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Dalam kondisi perang, jumlah uang beredar di wilayah Republik Indonesia sulit dihitung dengan tepat. Kesulitan melakukan pemisahan data juga terjadi dalam memperkirakan indikator-indikator perekonomian lainnya seperti neraca perdagangan, posisi cadangan devisa, dan keuangan negara. 1 Januari 1950 dalam kondisi perang, jumlah uang beredar di wilayah Republik Indonesia sulit dihitung dengan tepat. Kesulitan melakukan pemisahan data juga terjadi dalam memperkirakan indikator perekonomian lainnya seperti neraca perdagangan, posisi cadangan devisa, dan keuangan negara. Pada periode 1951 sampai 52, pemerintah mengambil kebijakan Gunting Syafruddin yang bertujuan untuk menyedot uang beredar yang terlalu banyak serta menghasilkan pinjaman sekitar 1,5 miliar rupiah ya guys ya dari penerbitan obligasi Republik Indonesia 1950 karena Indonesia belum mampu mencari sumber pembiayaan dari pasar. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, bagian kiri uang dapat ditukar dengan uang baru yang diterbitkan The Japas Bank dengan pecahan F2 50, F1 dan F0 50. Seperti pada di bawah ini ya guys ya gambarnya. Pengguntingan uang tersebut dilakukan karena cara yang lazim dilakukan, yaitu dengan penyetoran ke dalam rekening yang dibekukan tidak mungkin dijalankan di Indonesia. Pada saat itulah The Japas Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Tanggal 1 Juli 1953 diperingati sebagai hari lahir Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia menggantikan The Japas Bank dan bertindak sebagai bank sentral. Setelah Bank Indonesia berdiri pada tahun 1953, terdapat dua macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau Kementerian Keuangan, dan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pemerintah RI menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah 5 rupiah, sedangkan Bank Indonesia menerbitkan uang kertas dalam pecahan 5 rupiah ke atas. Hak tunggal Bank Indonesia untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sesuai Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 didasarkan pertimbangan antara uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah secara ekonomi dipandang tidak ada perbedaan fungsional, sehingga untuk keseragaman dan efisiensi pengeluaran uang cukup dilakukan oleh satu instansi saja, yaitu Bank Indonesia. Oke guys, sekian saja info dari Arekul Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye bye.